syukrulillah, pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan pengajian Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah yang ke-25. Semoga apa yang kita laksanakan ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengajian pada kesempatan hari ini kita mulai bersama dengan Fatihah. Yang kedua adalah tawasul dengan Asmaul Husna. Semoga yang ikut ngaji selalu mendapatkan futuh hatinya, futuh pikirannya, futuh rezekinya, dan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Manfaat dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li lil mu'minina amin. Bismillahi wa bihi badana walau abadna ghairahu la syakina ya habada rabba wa hubadina wa habada muhammadun hadina laulahu ma kunna wala baqina Allahu laula anta ma tadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama illaqaina nahnul ula ja'uka muslimina wal musyrikuna qad baghaw alaina idza aradu fitnatan abaina wa qad tada'a jam'uhum alaina tibqal ahadisil lati rawaina fardudhum Allahumma khasirina. Allahu ya Rahmanu ya Rahimu, Allahu ya Hayyu wa ya Qayyumu, Allahu ya Qawiyyu ya Qadimu, Allahu ya Aliyyu ya Alimu, la yanbaghi lil qawmi an ya'luna. Allahu ya Latifu ya Alimu, Allahu ya Ra'ufu ya Hakimu, Allahu ya Tawwabu ya Halimu, Allahu ya Wahhabu ya Karimu, habna al-ula waj'al hidanat duna. Allahu ya Maliku ya Muniru, Allahu ya Maliku ya Qadiru, Allahu ya Maula wa ya Nasiru, Allahu antal Malikul Kabiru, laisa idana laka mu'jizina. Allahu ya Syakiru ya Syakuru, Allahu ya Afu ya Ghafuru, Allahu ya Alimu ya Khabiru, Allahu ya Fattahu ya Nasiru, la tahrimanna fathakal mubina. Allahu ya Qadiru ya Jalilu, Allahu ya Batinu ya Wakilu, Allahu ya Sadiqu ya Jamilu, Allahu ya Hafidhu ya Kafilu, kun hafidhan lana wa kun mu'ina. Allahu ya Ghaniyu ya Hamidu, Allahu ya Mughni wa ya Rashidu, Allahu ya Mubdi'u ya Mu'idu, Allahu ya Azizu ya Majidu,
لعزك التوحيد يشكرنا. الله يا قدير يا مقتدر، الله يا قاهر يا مؤخر، الله يا فقير يا مصور، الله يا محصي ويا مدبر، دبر لنا ودمر العدينا. الله يا دائم لا يموت، الله يا قائم لا يفوت، الله يا محيي ويا مميت، الله يا مغيث يا مقيت، كن غوثنا وحسننا الحسينا. الله يا باسط أنت الواسع، الله يا قابض أنت المانع، الله خالق أنت الجميع، الله يا خافض أنت الرفيع، ارفع معالينا لعليين، الله ذو المعارج الرفيع، الله يا سريع، الله يا كافي ويا سميع، يا نور يا هادي ويا بديع، أدبتنا بما جرى يكفينا. الله ذو الجلال والإكرام، الله ذو الطول على الدوام، الله يا ذا الفضل والإنعام، السيد المطلق للأنام، ارحم عبيدا لك عابدين. الله يا أول أنت الواحد، الله يا آخر أنت الراشد، يا وتر يا متكبر يا واجد، يا بر يا متفضل يا مجيد، بفضلك أقبلنا على ما فينا. الله يا مبين يا ودود، الله يا محيط يا شهيد، الله يا متين يا شديد، يا من هو الفعال ما يريد، إن ضعاف لك قد لجأنا. الله يا معز يا مقدم، الله يا مذل يا منتقم، البديع الباقي فلا ينعدم، المحسن الغني الحفيظ الأكرم، ليس لنا سواك من يحمينا. الله يا وارث أنت الأبد، الله يا باعث أنت الأحد، يا مالك الملك الإله الصمد، لا كفؤ لا والد لا ولد، كف العدا أن فقد أوذينا. الله يا غالب يا قهار، الله يا نافع أنت الضار، الله يا بارئ يا غفار، يا ربي يا ذا القوة الجبار، قوم لنا الدنيا وقوم الدين. الله رب العزة السلام، المؤمن المهيمن العلام، ذو الرحمة الأعلى الأعز التام، منديله الحق والإسلام، قيد له اللهم ناصرين. الله أنت المتعالي الحكم، الفرد ذو العرش الولي الأكرم، الغفير المعطي الجواد المنعم، العدل العدل الصبور الأرحم، لكن لنا في أرضنا تمكينا. الله يا قدوس يا برهان، يا بر يا حنان يا منان، يا حق يا مقسم يا ديان، تباركت أسماؤك الإحسان، بها قرأنا بابك المسؤول. الله يا خلاق يا حبيب، الله يا رزاق يا حسيب، الله يا قريب يا رقيب، المستعان السميع المجيب، إن دعاءك استجيب. آمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihim fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih meneruskan tentang keutamaan 3 masjid: Masjidil Haram, Masjidun Nabawi, dan Masjidul Aqsa. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi keduanya berada di Arab Saudi, dan Masjidil Aqsa berada di Palestina yang sekarang jadi rebutan dengan Israel. Kita kajian sampai ke 25, halaman 81 yang agak akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhil masajid wahdaha law syadadtum ar-rihala ilaiha la yudhi'u ta'abakum bal ya'udu alaikum minat thawab bimudha'afati thawabis shalah fiha ma yuwazi ta'abakum wa ziyadah. Ya. Yang kemarin bahwa hadis yang berkaitan dengan keutamaan dan kelebihan 3 masjid tersebut, yang kita dianjurkan untuk mengunjungi masjid itu. Hadhil masajidu utawi iki piro-piro masjid. Masjidil Haram di Makkah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjid Aqsa di Palestina. Hadhil masajid wahdaha halis wijine al masajid law syadadtumur rihala ilaiha, lamun nindakake utawa berwisata sapa sira kabeh ar-rihala ing bepergian ing berwisata, ya, lamun padha musafir sapa sira kabeh, syadda bil rihal itu adalah musafir, bepergian, nindakake bepergian sapa sira kabeh ar-rihala ing bepergian ilaiha marang masajid la yudhi'u tidak menyia-nyiakan ta'abakum apa la yudhi'u sia-sia apa ta'abukum kepenatan kepayahan sira kabeh. Kalau kamu berkunjung ke sana, ke Masjid 3 itu, tidak sia-sia, duitnya tidak sia-sia, karena pahalanya, ganjarannya luwih akeh. Ya, sekarang yang jadi wisata kan masjid sing apik, tidak harus bagus. Atau masjid yang mana kubah emas dikunjungi banyak orang, yaitu emang selfie toh kalau di sana. Apalagi berkunjung ke tempat masjid tersebut malah tidak tahiyatul masjid, malah do selfie, ya, foto. Aku wis tau ngrono, iki lho buktine fotone. Itu namanya ya untuk foto tok, itu tidak mendapatkan pahala. Bal yaudu, balik kembali alaikum mengatasi sira kabeh minat tawabi saking ganjaran bimudha'afati tawabis sholat kelawan tikel mati keli ganjarane sholat fiha ing dalam al masajid. Ma barang yuwari kang madani ta'abakum ma ing ma sapa ma ta'abakum ing kepenatan sira kabeh wa ziyadah lan tambahan. Ya, tidak sia-sia kalau berkunjung ke 3 masjid tersebut. Bal ya'udu alaikum minat tawab, bahkan kalian akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, yaitu pahalanya sholat. Nanti ada keterangannya, pahalanya sholat di Masjidil Haram itu berapa, pahalanya sholat di Masjidin Nabawi berapa, dan pahalanya sholat di Masjidil Aqsa berapa.
Wa innama imtazat angin pastini istimewa opo hadhil masajidus salasatu iki pira-pira masjid kang telu di annal masjidah kronostuni masjidil haram di annal masjidil haram kronostuni masjidil haram umiratin perintahake bibinaihi kelawan banguni masjidil haram apa bibinaihi kelawan banguni masjidil haram fabana mongko bangun ing masjidil haram sapa sayyiduna Ibrahimu bendoro kita Ibrahimu kanjeng Nabi Ibrahim Khalilur Rahmani kekasihnya Allah Ar-Rahman sallallahu alaihi wasallam wa kana yusaidu wa kana lan ono yusaidu ya bantu ing Nabi Ibrahim fi binaihi ing dalem bangun Masjidil Haram ya Sayyiduna sopo Sayyiduna Ismail Sayyid kita Ismail rupane kanjeng Nabi Ismail alaihi salatu wassalam summa huwa bijiwari baitillahil haram summa huwa nuli utai masjid Masjidil Haram bijiwari baitillahil haram sesandingan baitil haram qiblatul alamin kiblate wong sak ngalam kabeh fadzalika mungkono kang wis tintur al bina'u fadzalika al bina'u mungkono pembangunan ya wa hadzal jiwaru utawi iki sesandingan al ali kan luhur sandingan dengan bangunan yang mulia yang tinggi derajatnya nala memperoleh minasyarafi saking keutamaan ma barang apa ma barang ja'ala dadi agis apa ma salat ing salat fihi ing dalam Masjidil Haram bimi'ati alfi salatin kelawan 1.000 kelawan 100.000 bandingan yang 100.000 sholat fi siwahu dibandingkan dengan masjid selainnya selain Masjidil Haram minal masajidi saking piro-piro masjid. Nah, kau dianjurkan untuk pergi dan ziarah wisata religi ya ke 3 masjid Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Istimewaannya apa? 3 masjid tersebut. Sekarang kita berbicara keistimewaan Masjidil Haram. Masjidil Haram itu dibangun oleh Nabiullah Ibrahim Al-Khalil ya. Khalilullah dan dibantu oleh putranya Nabiullah Ismail alaihissalam. Dan itu bersandingan dengan Masjidil Haram. Jadi sebelum ada Masjidil Haram yang ada itu ya Ka'bah itu. Lah Ka'bah itu sebagai kiblatul mukminin, kiblati orang mukmin seluruh dunia. Wabeh perhatiannya setiap hari, setiap malam itu perhatian kita hanya ke Masjidil Haram, Ka'bah. Dumone wong sak ngalam dunya kabeh berada di situ tumplek-blek. Fadzalikal bina wa hadzal jiwar al-ali nala minasyaraf. Bangunan ini dan bangunan yang ada di sekitarnya ya. Berada di sekitarnya itu yang mendapatkan kemuliaan. Sehingga kalau orang sholat di Masjidil Haram itu pahalanya atau kelebihannya lebih dari 100.000 sholat di luar Masjidil Haram itu. Jadi gue mau apa iso ngelakoni misalkan sholat 2 rakaat di masjid warnai Sukoharjo nang Solo misalnya. Ya, 2 rakaat. Sementara 2 rakaat di Masjidil Haram itu kelebihannya adalah tikel kelipatannya adalah 100.000. Ya 100.000 kita melaksanakan sholat itu berapa tahun kira-kira ya.
Padahal kalau sholat 2 rakaat misalkan 2 menit ya, 2 menit kali 100.000, nah itu pahalanya lebih besar di Masjidil Haram. Nah, Masjidil Haram ini adalah karya dari apa itu, di Masjidil Haram ada Ka'bah. Ka'bah itu yang membangun adalah Nabiullah Ibrahim. Namanya Baitullah, rumah Allah ya. Di Baitullah itu ketika Nabi Ibrahim diperintahkan, Ibrahim bangunlah Baitullah, langsung sandang-sandang langsung ditindak. Nabi Ibrahim itu kalau diperintah oleh Allah sekaligus langsung dilaksanakan. Kecuali yang agak lama itu adalah ketika disuruh menyembelih putranya yang namanya Ismail. Itu sampai prosesnya menurut riwayat adalah 3 hari. Hari yang pertama adalah ragu-ragu yang disebut dengan tarwiyah, hari yang kedua Arafah, dan hari ketiga itu adalah eksekusinya ya. Itu sampai 3 kali. Dia mimpi sampai 3 kali itu, kemudian dieksekusi pada tanggal 10 Dzulhijjah yang disebut dengan Yaumun Nahri. Nah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan kepada Nabi Ibrahim, dan sedang pada saat itu adalah Nabi Ismail masih kecil ya, diperintahkan Ibrahim, bangunlah Baitullah. Kemudian Nabi Ibrahim segera melaksanakan membangun dengan serba ya, bagaimana peralatannya serba kekurangan mestinya ya. Tapi itu mukjizatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana batu-batu yang besar-besar itu bisa dikumpulkan dan kemudian bisa ditata dengan sebaik-baiknya. Bagaimana membuat batu bisa menjadi persegi 4 yang sama, itu wallahu a'lam bishawab. Mungkin kalau orang sekarang ya bingung, batunya gede-gede ya, ukurannya podo, kemudian ditata, dan semennya nganggo apa, pada saat itu pakai apa kita tidak tahu. Tapi sampai sekarang bangunan itu megah berapa ribu tahun yang lalu. Setelah selesai membangun, kemudian menyampaikan, ya Allah, kami sudah selesai membangun Ka'bah, Baitullah, rumah panjenengan Gusti. Kami serahkan penggunaannya, monggo. Setelah selesai pembangunan itu selesai, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dawuh perintahnya Allah yang kedua, Ibrahim, sekarang perintah yang kedua kepada kamu, yaitu undangan menungso sak ngalam dunia. Orang-orang di seluruh dunia disuruh diundang, semuanya diundang. Dan Nabi Ibrahim juga mikir, kalau saya mengundang apakah datang ke masing-masing negara? Kalau saya memandangkan seruan di sini, suara saya terbatas. Ya Allah, suara saya terbatas untuk mengundang seluruh umat manusia di dunia ini. Bagaimana aku bisa menyampaikan risalah atau perintahmu kepada seluruh umat manusia di dunia? Akhirnya turun ayat ini diceritakan, fa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Ini kan panggilan Nabi Ibrahim. Panggillah manusia fin nasi ya'tuka rijalan fa'adzin fin nasi bil hajj, untuk menuju ke tempat Baitullah tersebut. Mereka datang dalam keadaan berjalan kaki, kemudian ada naik kendaraan dari seluruh penjuru dunia. Akhirnya pokoknya undanglah manusia semua. Undanganmu nanti akan kami sampaikan sendiri. Akhirnya Nabiullah Ibrahim naik di atas bukit Safa, kemudian mengundang seluruh umat manusia. Ala ayyuhan nas, qad ja'alallahul baita fahujjuhu. Hai sekalian seluruh umat manusia di dunia, Allah telah menjadikan Baitullah, maka datanglah kalian menuju ke tempat tersebut. Nah, ini panggilan Nabi Ibrahim sampai ayat yang mengatakan gunung-gunung yang ada di sekitar Ka'bah. Karena Ka'bah itu posisinya berada di cekungan gitu. Kiwa tengahnya Ka'bah, sekitarnya Ka'bah itu adalah gunung-gunung, bukit-bukit. Semua menunduk semuanya. Ya. Walaupun suara Nabi Ibrahim itu terbatas pada saat itu ya,
Namun panggilannya Nabi Ibrahim disampaikan di dalam Al-Quran, fa'adzin finnas bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum. Akhirnya seluruh umat manusia dan orang-orang mukmin semuanya dengar panggilan tersebut dan datang berduyun-duyun ke sana haji. Sampai haji sekarang, kalau mau haji itu sekarang itu nunggu sampai masa tunggunya sampai jauh sekali. Berapa jutaan orang datang ke situ dari seluruh penjuru dunia ya. Ya jauh kita Indonesia dengan Arab Saudi perjalanan sampai sekian jam kalau naik. Dulu tidak mengenal di sini di Indonesia ya. Nah, bagaimana orang-orang di pelosok Indonesia ini semua di desa-desa dengar semuanya dan datang ke sana, itu kan panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itulah kelebihan ya, kelebihan yang dimiliki yang namanya Baitullah, tempatnya Allah ya, rumah Allah, dan di situ seluruh pandangan umat manusia di dunia berada di situ. Jadi Masjidil Haram, karena Masjidil Haram bersampingan dengan Baitullah, kelebihannya adalah 100.000 kali lipat dibandingkan dengan sholat di masjid yang lain. Wa amma masjiduhu sallallahu alaihi wasallam fa'azamatuhu lima qaddamnahu summa huwa bijiwari baitihi sallallahu alaihi wasallam la yashukku mu'minun fi anna baitahu sallallahu alaihi wasallam mahma ala syarafu wa 'azma qadruhu la yasilu abadan ila baiti rabbil alamin. Lihada kanat as-salatu fi masjidi sallallahu alaihi wasallam bi alfi salatin fi siwahu yushiru at-tafawut fi 'idami ath-thawabi ila at-tafawut fi syarafil jiwar. Wa amma masjidu ala kuntai masjid sallallahu alaihi wasallam, masjidnya kan Nabi ya, Masjid Nabawi di Madinah, fa'azamatu mongko keagungan Masjid Nabawi lima krono keterangan qaddamna kang wis nisik, kang wis mendahulukan sapa kita hu ing ma summa huwa nuli tawi Masjid Nabawi bijiwari baiti kelawan sesandingan daleme Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yashukku lan ora ragu-ragu sapa mukminun mukmin fi anna baitahu kronostune baitullah, bait rumah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahma ala selagine luhur apa syarafuhu ya, syarafu kemuliaane daleme Kanjeng Nabi, wa azumalan agung apa qadruhu ya, derajate daleme Kanjeng Nabi, la yasilu abadan ora sampai abadan selawase was fi ila baiti rabbil alamin, marang Baitullah, rumahnya Allah zat yang maha, zat Tuhan seluruh alam semesta. Walihada krono iki kanatis sholatu wa fi masjidi sallallahu alaihi wasallam bi alfi sholatin fi siwahu liyushiru at-tafawutu fi 'izami thawabi ila tafawuti fi syarfil jiwar. Lihada krono iki kanat ono apa sholatu sholat fi masjidi dalam masjid Kanjeng Nabi sallallahu muga paring rahmat ta'zim sapa Gusti Allah alaihi ngatasi Kanjeng Nabi wasallam lan muga-muga paring keselamatan sapa Allah ing ngatasi Gusti Kanjeng Nabi bi alfi sholatin kelawan derajatnya kita sholat di masjidnya Kanjeng Nabi, Masjid Nabawi itu lebih baik, lebih banyak dengan alfu sholatin 1000 sholat di luar Masjid Nabawi dan Masjidil Haram tentu saja. Fi siwahu liyushiru at-tafawut
liyusyira untuk menunjukkan at-tafawut tingkatan perbedaan fi 'idhami thawab ing dalam gedini ganjaran ila tafawuti marang pira-pira tingkatan ila marang tingkatan fi syarafil jiwari ing dalam keutamaane kemuliaane berdampingan. Ya, berdampingan dengan sesuatu itu, kalau Masjidil Haram berdampingan, mulianya Masjidil Haram berdampingan dengan Baitullah, rumah Allah. Kalau Masjid Nabawi karena berdampingan dengan daleme Gusti Kanjeng Nabi. Makanya kalau seperti ini ya, lafaz Allah selalu disandingkan dengan lafaznya Kanjeng Nabi. Ya. La ilaha illallah tidak lengkap kalau tidak menggunakan Muhammadur Rasulullah. Inilah derajat Kanjeng Nabi melebihi dibandingkan dengan derajat para nabi yang lain. Ya. Lafaz Allah selalu disandingkan pada Allah itu Al-Khaliq. Mulanya Kanjeng Nabi ketika dia putus asa, hampir putus asa, Kanjeng Nabi sebagai seorang nabi yang punya sifat kemanusiaan. Ketika ayat Quran tidak turun-turun kan Nabi sampai, ya kalau orang umumnya ya bingung ya, atau sampai pada tingkat stres, sampai kepada tingkat Nabi mau bunuh diri segala macam itu kan. Kemudian kemudian turun ayat yang kemudian memberikan pombongan kepada Kanjeng Nabi. Ya Nabi Muhammad, apakah kamu tidak suka bahwa namaku kau sandingkan dengan namamu? Inilah kelebihan yang ada pada diri Nabi yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Jika kelebihan yang ada pada diri Nabi itu adalah namanya Muhammad sebagai makhluk ciptaan, tapi disandingkan dengan namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ ada Allah, mesti ada Muhammad. Kelebihan. Nah, kelebihannya Masjidil Haram itu bersandingan dengan dalam Gusti Nabawi, itu bersandingan dengan derajatnya Masjid Nabawi, bersandingan dengan dalamnya Kanjeng Nabi, yang dalamnya Kanjeng Nabi sekarang ini dipakai untuk makomnya Rasulullah. Ya, bisa masuk di Hujrah Syarifah, itu luar biasa. Fa'adhamatuhu lima qaddamnahu thumma bijiwari baitihi wa la yashukku mu'minun fi anna baitahu sallallahu alaihi wasallam tidak diragukan lagi bahwa bersandingan dengan dalamnya Kanjeng Nabi itu, kalau dalamnya Kanjeng Nabi itu adalah mulia, maka yang berdampingan itu juga mulia. Maka kerdus itu berdampingan dengan Mushaf Al-Quran, dan ini mulia ya. Kerdus itu bisa mulia karena berdampingan dengan Al-Quran kalau jadi mushaf. Kalau kerdus itu berdampingan dengan air mineral, setelah selesai dibuang di tempat sampah. Kalau mushaf itu setelah selesai membaca kemudian diciumi oleh orang yang membaca. Ini berdampingan dengan sesuatu. Kekancanan dengan sesuatu yang mulia akan jadi mulia. Kalau kekancanan dengan orang yang tidak mulia nanti juga akan jadi hina. Itu kan seperti itu. Maka berdampingan dengan dalamnya Kanjeng Nabi membuat masjid tersebut, ya, masjid tersebut itu memiliki derajat yang tinggi. Makanya sholat di Masjid Nabawi itu derajatnya 1000 kali lipat dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain di luar Masjidil Haram tentu saja. Wa amal Masjidul Aqsa, napun tai Masjidul Aqsa fa bana mongko bangun sapa suhu ing Masjidul Aqsa sapa Sayyiduna Yaqub sallallahu alaihi wasallam. Bi'ada an bana sawise bangun sapa Nabi al-Masjidil Haram ing Masjidil Haram sapa jadduhu baik Nabi Yaqub Sayyidina Ibrahim, yaiku Sayyidina Ibrahim sallallahu alaihi wasallam bi'arba'ina sanah
kelawan mangsa 40 tahun. Jadi jedanya setelah membangun Baitullah, di sampingnya Baitullah adalah Al-Masjidil Haram. Kemudian selama 40 tahun kemudian dibangun yaitu Masjid Aqsa. Masjid Aqsa itu masjid yang kedua yang dimiliki oleh umat Islam. Sanatan apa nih tahun ini kama ini keterangan jaga kami teko fi hadisin ing dalam sebuah hadis sumakanan li ono hadzal masjid iki musalla anbiya Bani Israil, musalla para nabi dari Bani Israil alaihi musallatu wassalam. Wa kana bi jiwari buyutihim, maka dalam ono bi jiwari buyutihim ing dalam sesandingan kelawan sesandingan daleme para nabi Islam, para anbiya Bani Israil, wa raudhatihim lan pelatarane Bani Anbiya Bani Israil allati hum ba'da intiqalihim sawise pindai mereka ila rafiqil a'la, marang rafiqil a'la, dat yang maha agung, alaihi mushollat intiqal yakni sidane mereka para Anbiya Bani Israil alaihi mushollat wassalam. Ya, Palestina itu adalah negerinya para nabi. Makanya setelah pindah atau sidane para nabi wala yakhfa itu adalah disebut dengan raudhatihim allati hum ba'da intiqalihim min ar-rafiqil a'la. Wala yakhfa lan ora samar anna jiwar al-anbiya istune bertetangga dengan para nabi wa in kana alamun ono rafi al-qadri. Ya, Rafi al-Qadri ku tinggi, qadar tingkatannya aziman agung, la yasilu ora sampai ila darajati karomi jiwari sallallahu alaihi wasallam, la yasilu ora sampai ila darajati karomi jiwari sallallahu alaihi wasallam, marang derajat kemuliaane berdampingan bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihada kanat ono apa salat fil Masjidil Aqsa ing dalam Masjidil Aqsa bi khamsimi'ati sholatin kelawan 500 sholatan fi siwahu ing dalam sakliyane ya sa'liyani Masjid Aqsa, sa'liyani Masjid Aqsa, sa'liyani Masjid Aqsa, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Minal masajid sanging pira-pira masjid kama bayatine keterangan waroda kang wis teka. Apa hadat tahdidu fil kulli? Apa hadat tahdidu batasan iki? Fil kulli marang sakabehane bi hadisin kelawan hadis. Rawas riwayatake ing hadis sapa Al-Baihaqi Imam Baihaqi fi syu'abil iman dalam syu'abul iman. Sekarang keterangan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa siapa yang membangun? Yang membangun adalah Nabiullah Yakub. Nabiullah Yakub bapaknya Nabi Yusuf. Nabi Yakub itu putrane Nabi Ishak. Nabi Ishak putrane Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Berarti Nabi Yakub itu adalah cucunya Nabi Ibrahim. Cucunya Nabi Ibrahim, dan dikenal nama Yakub itu adalah nama Israel yang kemudian menurunkan Bani Israel, itu adalah Yakub. Nah, setelah dibangun oleh Nabi Yakub, ya, setelah itu adalah masanya antara bangunan Baitullah dengan bangunan Masjid Aqsa kurang lebih bi arba'ina sanah, 40 tahun yang lalu. Jadi generasi ketiga dari generasinya Nabi, ya, generasinya Nabi Ibrahim, ya. Kama ja'a bi hadisin summa kana hadzal masjidu musalla anbiya Bani Israil. Kemudian masjid ini dijadikan sebagai tempat sholat, tempat ibadahnya seluruh nabi-nabi Israel di situ. Wa kana bi jiwarihim buyut
Kalau Baitullah atau Baitul Haram, kalau Masjidil Haram itu berdampingan dengan makam dengan Baitullah, rumahnya Allah yang membuat keluhuran keutamaan yang luar biasa. Kalau yang namanya Masjid Nabi berdampingan dengan makam dan tempat tinggalnya Kanjeng Nabi, dan kalau Masjidil Aqsa itu adalah berdampingan dengan makam atau tempat tinggalnya para nabi Bani Israel. Ya. Makanya tidak diragukan lagi bahwa jiwarul anbiya wa in kana rafi'al qadri aziman, meskipun ya tingkatannya adalah tinggi, keturunan nabi-nabi Israel tersebut, tetapi keutamaan derajat Bani Israel, nabi Bani Israel itu, anbiya Bani Israel itu tidak bisa melebihi keutamaannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya. Karena Nabi Muhammad ini ya Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ya, Sayyidul Anbiya wal Mursalin itu adalah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sebenarnya adalah diciptakan nur Muhammadnya tersebut, diciptakan Allah sebelum menciptakan bumi dan langit itu, sebelum menciptakan manusia dan seterusnya. Ya, bahkan keutamaannya yang membuat bingung Nabiullah Adam alaihissalam ketika di surga itu, ya nama Nabi Muhammad itu sudah ada di pintu-pintu surga. Ketika Nabi Adam itu diciptakan, kemudian di dalam surga, pintu-pintu surga itu semuanya ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian sampai bertanya, kalau saya Allah itu tidak asing lagi bagi saya, tapi nama Muhammad itu siapa? Tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sinten yang disebut dengan Muhammad Rasulullah itu siapa? Akhirnya Allah mengatakan, itu adalah cucu kamu besok yang nanti ya sebagai nabi yang terakhir di antara para nabi dan rasul, itu keturunan dari keturunanmu sendiri. Nah ini keutamaan Kanjeng Nabi sebelum menciptakan manusia, bahkan sebelum Nabi Adam alaihissalam, nama Muhammad itu sudah tertera di surga, di pintu-pintu surga itu. Oleh karena itu derajatnya para nabi yang ada di Palestina, makanya Palestina itu negerinya para nabi ya. Namun sampai sekarang belum selesai persoalan itu. Ya. Kita tidak didatangi oleh nabi ya. Para wali, ya alhamdulillah Indonesia ini tetap aman dan umat Islam terbesar di dunia ada di Indonesia. Kita bangga menjadi orang Indonesia karena apa? Umat Islam di Indonesia termasuk umat Islam yang terbanyak di dunia. Semoga yang besok masuk surga yang paling banyak itu adalah dari orang Indonesia. Kamu orang Indonesia? Iya. Kamu dari mana? Solo. Kamu dari mana? Jawa Tengah. Kamu dari mana? Semuanya. Nah sama seperti sekarang ini, kalau orang mau datang di Masjid Nabawi, itu orang mau menunaikan ibadah haji, kesana kemarin mesti ketemu orang Indonesia terus. Ya, yang paling banyak di masjid itu. Ziyadatun tambahan qala ketika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu fil masjidil haram bi mi'ati alfi salatin was-salatu fi masjidi bi alfi salatin wal-salatu fi baitil muqaddas atau fi baitil muqaddas bi 500 salatin rawahu Tabarani. Tambahan qala ketika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu fil masjidil haram, salat di masjidil haram bi mi'ati alfi salatin, riwayat yang lain. Dan tadi dari riwayat Imam Al-Baihaqi, sekarang riwayat At-Tabarani. Salat di masjidil haram tikel atau lipatannya, tingkatannya 100.000 salat di luar masjidil haram. Wassolatu fi masjidi, dan sholat di masjid saya ini, yaitu Masjid Nabawi di Madinah, bi alfi sholatin, kelawan ya 1.000 sholat.
wassalatu fi baitil maqdasi fi baitul muqaddasi, dan sholat di baitul muqaddas bi khamsi mi'ati sholatin tikran, lipatannya 1500 kali lipat. Rawais riwayatake hadis sapa at-Tabarani, Imam Tabarani. Wallahu a'lamu bissawab. Besok kita lanjutkan pertemuan yang ke-26. Kita akhiri bersama-sama dengan membaca Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullim kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa kafallahul mu'minina al-qital wa kafallahul mu'minina al-qital wa kafallahul mu'minina al-qital wa kafallahul mu'minina al-qital. Amin 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 ya Allah rabbal alamin. Amin 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 ya Allah rabbal alamin. Wa ma taufiqi illa billahi.